Selamat sore, sahabat gemilang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, tentu kami menyambut Bapak dan Ibu secara dalam acara ini, dalam acara peluncuran website Gemilang, Rumah Ceria, animasi, lagu, dan edukasi ceria untuk anak Indonesia. Acara ini diselenggarakan sharing melalui Zoom dan live streaming YouTube dan menjadi ruang kebersamaan kita semua, akademisi, pendidik, dan orang tua dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk peserta Zoom, mohon posisi mikrofon dalam keadaan mute agar suara tetap jernih. Izinkan kami menyapa para tamu undangan terlebih dahulu. Yang kami hormati, Bapak Rektor Universitas Pancasakti Bekasi, Bapak Zaharudin MM PhD, Wakil Rektor satu Bidang Akademik, Bapak Dr. Supriyadi STP MPD, Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan Administrasi Non-Akademik, Bapak Roma Iskandar SAMM, dan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Kerjasama, Dr. Sri Watini SPDI MPD, juga Dekan Fakultas Pasca Sarjana Ibu Dr. Nita Priyati SPDI MPD, juga para dosen Universitas Pancasakti Bekasi, serta semua para guru dan orang tua, juga pendamping anak-anak dari berbagai daerah di Indonesia yang telah berkenan hadir dan bergabung bersama kami di acara peluncuran website Gemilang sore hari ini. Marilah kita awali rangkaian acara hari ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih yang tak terhingga. Semoga doa yang kita panjatkan dapat mengiringi setiap langkah kegiatan kita di hari ini. Sahabat gemilang yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki sesi pengantar dan penjelasan mengenai platform media digital. Sesi ini akan membantu kita semua untuk dapat memahami bagaimana media digital dapat menjadi sarana pembelajaran yang sangat positif sebagai sebuah langkah nyata dalam menghadirkan inovasi dan transformasi digital yang diharapkan mampu kumpulan kolaborasi serta pengembangan bersama, khususnya diperuntukkan bagi anak-anak, orang tua, dan guru. Benar sekali, Ibu Pipit. Di tengah banyaknya konten digital saat ini, kita sebagai orang tua dan pendidik perlu selektif dan bijak. Itu, silakan kepada Bapak Mas Ridho untuk menyampaikan penjelasan mengenai platform media digital kepada Bapak. Silakan. Baik, terima kasih rekan Pipit dan rekan Huaida. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Prof. Zaharudin selaku Rektor Universitas Pancasakti Bekasi atau yang mewakili. Yang terhormat Ibu Dr. Nita Priyanti selaku Dekan Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Bekasi. Yang terhormat Bapak Dr. Ajat SHMPD selaku dosen media pembelajaran digital Universitas Pancasakti Bekasi. Tadi juga saya lihat ada Bapak Dr. Hamid dan Ibu Dr. Imamah dan rekan-rekan dosen Universitas Pancasakti Bekasi yang saya hormati. Yang terhormat juga para tamu undangan, Bapak Ibu guru PAUD dari berbagai wilayah di Indonesia, yang baik di Zoom maupun di live streaming YouTube. Selamat sore semuanya. Berikut juga selamat sore dan salam sehat semuanya para orang tua. Terima kasih sudah hadir di acara peluncuran website Gemilang kali ini. Hadirin sekalian, di dalam pengantar ini izinkan saya menyampaikan 3 hal saja. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang kenapa sih ada media pembelajaran digital. Bapak Ibu, konon katanya kalau sebelumnya kita kebutuhan primer kita adalah sandang, papan, pangan,
Nah, saat ini sudah menambah satu nih. Sandang, papan, pangan, dan handphone. Coba, siapa yang tidak punya handphone hari ini? Di peserta yang ada hadir kali ini, pasti semua punya handphone. Boleh raise hand kalau ada yang tidak punya handphone di sini. Saya ingin tahu nih. Nah, ya, karena kita saat ini sedang hidup di era teknologi digital yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Termasuk di dalam dunia pendidikan tentunya. Anak-anak hari ini tumbuh di tengah lingkungan yang syarat dengan gawai, visual, dan informasi digital. Oleh karena itu, kita semua, baik di rumah, di dunia pendidikan, kita harus mengikuti mau nggak mau beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Maka dari itu penting bagi kita. Kalau selama ini kita tahu bahwa gadget biasa buat game atau tontonan, scroll TikTok, YouTube, dan sebagainya. Nah, tugas kita bersama-sama adalah mengisi semua media tersebut dengan konten-konten yang positif. Menghadirkan media pembelajaran digital yang tepat, aman, dan bermakna. Media digital menjadi jembatan penting agar proses belajar tetap relevan, menarik, serta mampu menumbuhkan minat dan semangat belajar anak. Jadi kita tidak bisa menolak teknologi, tapi kita harus bersahabat dan bagaimana memastikan teknologi ini justru menjadi rekan bertumbuh anak-anak agar tumbuh kembangnya tetap baik, tetap positif. Oleh karena itu yang kedua adalah saya ingin menjelaskan media pembelajaran digital itu apa. Media pembelajaran digital adalah sarana belajar yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan materi pembelajaran secara visual, audio, maupun interaktif. Media ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu guru, tetapi juga sebagai ruang belajar yang memungkinkan anak bereksplorasi, berinteraksi, dan memahami konsep secara lebih menyenangkan. Tentunya, dalam konteks anak usia dini, media digital harus dirancang secara ramah anak, sesuai tahap perkembangan, serta mengedepankan nilai-nilai edukatif. Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, kami mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Bekasi, Angkatan 8, mempersembahkan sebuah platform yang berisi media pembelajaran digital yang ramah anak. Website Gemilang namanya. Website Gemilang hadir melalui proses yang tidak sebentar. Pengembangannya melibatkan pemikiran konseptual, kajian kebutuhan peserta didik dan pendidik, perancangan konten pembelajaran, hingga pengemasan visual yang menarik dan mudah digunakan. Setiap tahapan disusun dengan tujuan menghadirkan media pembelajaran digital yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga kuat secara pedagogis. Rekan-rekan, teman-teman saya mahasiswa pasca sarjana ini berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang guru, PAUD, ada yang kepala sekolah, ada yang pendiri, ada yang praktisi, ada yang dari akuntan, bahkan gitu ya. Jadi memang kompetensinya beragam. Jadi ini yang menariknya di pasca sarjana ini, kita saling mendukung dengan berbagai kompetensi kita. Saya menyaksikan betul bahwa setiap rekan-rekan telah mencurahkan usaha terbaiknya dalam membuat konten-konten digital positif yang kemudian dikemas dan disusun rapi di sebuah website yang kami beri nama Gemilang. Sesuai namanya, kami berharap media ini akan menjadi teman membersamai Ananda, temannya Bapak Ibu guru PAUD, temannya para orang tua, untuk membersamai anak-anak kita menjadi generasi yang gemilang. Ketiga, kami ingin mengucapkan syukur dan terima kasih. Yang pertama tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai anugerah dan keajaibannya pada kami semua sehingga kami pada hari ini bisa pada titik ini meluncurkan website Gemilang. Terima kasih kepada dosen media pembelajaran kami,
Bapak Dr. Ajat SAMPD, dan juga seluruh dosen-dosen Universitas Pancasakti tanpa terkecuali, karena berkat beliau-beliaulah, atas bimbingannya, arahannya, gemblengannya, sehingga kami di sini tidak segera kuliah, tapi berhasil membuat berbagai karya yang bermanfaat. Tidak sedikit dari kami menemui pengalaman pertamanya di kampus ini. Misalnya pengalaman pertama menulis jurnal hingga sampai terbit. Pengalaman pertama berhasil membuat video animasi yang awalnya bahkan megang handphone aja agak tremor gitu ya, tapi luar biasa kita saling sharing pengetahuan dan dibimbing dosen-dosen juga gimana cara membuat video animasi sehingga terwujudlah video tersebut. Pengalaman pertama juga membuat buku bergambar. Jadi cerita-cerita yang ada di website nanti ada juga dalam wujud bukunya. Bapak Ibu kalau berkenan, aduh saya ingin langsung cetak deh. Nah, bisa nanti menghubungi rekan-rekan yang ada di sini untuk gimana sih cara memesan buku bergambar tersebut. Dan pengalaman pertama juga yang kemarin terbit Haki untuk website ini, teman-teman sampai terharu, saya baru kali ini nama saya tercantum di Haki katanya. Jadi ini banyak pengalaman pertama teman-teman di Universitas Pancasakti ini. Terakhir, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim pengembang website Gemilang yang telah bekerja dengan dedikasi, kolaborasi, dan komitmen tinggi. Berkat kerja keras tersebut, hari ini kita dapat menyaksikan hadirnya sebuah media pembelajaran digital yang ramah anak, edukatif, dan siap mendukung proses belajar yang berkualitas. Izinkan saya menyebut nama teman-teman saya satu persatu sebagai bentuk penghargaan saya. Yang pertama ada Bapak Baktiar yang luar biasa di balik pembuatan website ini. Kontribusinya luar biasa. Ada Kak Anissa Fadila dari Palembang. Ada Ibu Wiyanita Setiausna ini dari Sukabumi. Ada Bu Sekar Pinilih. Ada Ibu Dian Nur Rahmawati yang sedang mengoperasikan semua ini di acara peluncuran ini, luar biasa. Ada Bu Cindy Maurelia yang baru saja melahirkan juga dari Balikpapan ini. Ada Ibu Kurnia Rahayu yang juga merancang video-video yang kita lihat hari ini. Ibu Dewi Murti Yuliati, Ibu Siti Roimah, Ibu Dwi Aji Diliani, Ibu Faridatul Ula, Ibu Marija, sang bendahara kita yang luar biasa mengelola keuangan, Ibu Nunu Eni Kisworo, Ibu Mega Endang Sari, Ibu Siti Huwaida Zilaniah Al-Mumtazah, Ibu Yosefin Wijayanti, Ibu Indri Ristiani, Bapak Imade Swardana Putra, Ibu Yunita, Ibu Teresia Pipit Dwi Hindarti, Ibu I Zakiyah Darajat, Ibu Sri Lestari yang baru saja menikahkan anaknya ini, kemudian Ibu Resi Lovita, Ibu Anisha Fitriasari, dan Ibu Rina Damayanti. Teman-teman mahasiswa Magister PAUD Angkatan 8 Universitas Pancasakti Bekasi, we did it. Semoga website Gemilang dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat, menginspirasi, serta memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Pak Mansur. Bapak membuat kami jadi mellow ya. Keras sekali ya Bu Waida ya. Sekali. Ternyata saja nggak bisa nahan mata buat sebagai namanya yang disebut salah satu ya. Ternyata memang ini membanggakan kita semua ya. Terima kasih Pak Mansur, juga Pak dosen Dr. Ajat. Kita sudah disupport walaupun kita dipaksa untuk membuat semuanya ini, tetapi walaupun masih jauh dari sempurna ya, meskipun jauh dari sempurna, tapi kami semua berusaha dengan sangat luar biasa. Ya, ternyata di dalam web ini isinya banyak sekali ya, Bu Waida ya. Ada yang menggabungkan literasi, ada hiburan edukatif, dan tentu saja yang nggak kalah menarik adalah pembentukan karakter, tentunya di dalam satu wadah yang mudah diakses oleh siapapun juga pastinya. Ya, benar sekali Bu Pipit. Nah, sahabat Gemilang nih yang ada di Zoom atau walaupun yang ada di live streaming YouTube, boleh tuliskan di kolom chatnya. Biasanya anak-anak ibu dan bapak ini lebih sering belajarnya lewat buku atau media digital nih?
Ayo kami tunggu responnya sebentar. Ada yang dua-duanya. Baik, terima kasih atas responnya ya Ibu Bapak. Ini jadi jembatan yang sangat pas nih menuju sesi berikutnya ya Bu Pipit. Iya, betul sekali, Bu Aida. Oke. Sahabat Gemilang, setelah kita bersama-sama mendapatkan pemahaman mengenai peran dari platform media digital ini, kini tibalah saatnya untuk momen-momen yang sangat penting. Nah, momen ini menjadi penanda resmi diluncurkannya website Gemilang Rumah Ceria Anak Indonesia. Sebagaimana pada acara luring, biasanya ditandai dengan pemotongan pita nih, Bu Waida ya. Ya. Nah, maka pada hari ini, pada peluncuran website Gemilang ini yang secara daring tentu saja tidak bisa potong pita, ya. Tapi peresmian ini akan ditandai dengan penayangan video peluncuran website Gemilang ini. Untuk itu, dengan penuh hormat, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pancasakti Bekasi, Bapak Zaharudin SEMM PhD, yang kami hormati Ibu Dekan Pascasarjana Universitas Pancasakti Bekasi, Bu Dr. Nita Priyati SPDI MPD, serta dosen media pembelajaran digital Universitas Pancasakti Bekasi, Bapak Dr. Ajat SH MPD, untuk berkenan mengacukan jempolnya setelah penghitungan mundur dimulai. Yuk bersama-sama untuk bersiap hitung mundur. Jempolnya disiapkan ya Ibu Bapak. 3, 2, 1. Berikan jempolnya. Wow, demikian luar biasa mungkin sekali ya. video peluncuran website Gemilang resmi diluncurkan dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat luas. Semoga Gemilang menjadi ruang belajar digital yang aman, ceria, dan bermakna, serta dapat dimanfaatkan oleh guru dan orang tua di seluruh Indonesia. Baik, untuk mengenal lebih dekat fitur-fitur dan tujuan juga manfaat dari website Gemilang ini, untuk itu kami persilakan waktu dan layar kepada Bapak Bahtiar untuk menyampaikan penjelasan mengenai website Gemilang, mulai dari tujuan, fitur utama, hingga pemanfaatannya bagi guru dan orang tua. Iya, terima kasih banyak Kak Pipit dan Kak Huwaida, luar biasa, keren, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ketua. Izin saya mewek hari ini, laki-laki kok mewek banget gara-gara Pak Ketua nih ya. Yang kami yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Pancasakti Bekasi dan yang kami hormati Ibu Dekan Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Bekasi. Dan yang kami banggakan, apresiasi terbesar buat Bapak, luar biasa telah memaksa kami untuk kemudian menghadirkan sebuah platform yang luar biasa, keren banget. Terima kasih banyak, apresiasi terbesar untuk Bapak Dr. Ajat SH MPD. Terima kasih banyak Pak, keren Pak, luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak sekali lagi. Yang kami hormati rekan-rekan guru hebat seluruh Indonesia dan para orang tua yang telah hadir di ruang Zoom maupun di live YouTube pada acara peluncuran website Gemilang ini. Izinkan saya
menginformasikan sedikit kepada teman-teman tentang website Gemilang ini. Tadi sudah dibahas lebih jauh oleh Pak Mansur. Nah, untuk kali ini saya diamanahkan untuk kemudian menjelaskan atau menginformasikan kepada teman-teman, rekan-rekan guru semua di seluruh Indonesia bahwa ada website Gemilang. Ya. Izin share screen teman-teman dan Bapak Ibu, boleh disiapkan juga handphonenya atau laptopnya ya. Oke, kita sama-sama akan langsung saja ya teman-teman semua, Bapak Ibu guru, kita langsung saja masuk bagaimana cara mengakses website Gemilang ini. Buka saja Google Chrome di laptop, ketikkan Gemilang. Kita ketikkan gemilang8.id. Setelah itu enter. Kemudian teman-teman di layar juga terlihat ada handphone. Silakan masuk ke Chrome-nya lalu ketikkan Gemilang jika yang menggunakan handphone ya. Oke. Nah, setelah di beranda ditampilkan selamat datang di rumah cerita, animasi, lagu, dan edukasi ceria untuk anak Indonesia. Ini dibuat khusus untuk guru PAUD, orang tua, dan semua anak hebat Nusantara Indonesia. Di bagian beranda, Bapak Ibu, diperlihatkan ada ringkasan rak buku cerita, lalu kemudian ada animasi seru, lalu kemudian tutorial pembelajaran atau tutorial bagaimana membuat animasi seperti ini, dan kemudian ada nyanyian ceria di bagian beranda. Kemudian Bapak Ibu di bagian atas, bagian barnya ini ada tentang kami, lalu kemudian ada kontributornya, para kontributornya ya. Oke, silahkan Oke, ada para kontributornya dan di sini ada editornya, ada Bapak Dr. Ajat SHMPD dan para 26 mahasiswa Pancasakti Bekasi Angkatan 8 yang luar biasa telah berkontribusi untuk memberikan yang terbaik pada website ini. Ada rak buku. Di sini bisa dieksplor lebih jauh. Kemudian bagaimana cara membaca? Bagaimana cara membacanya? Di sini teman-teman, Bapak Ibu semua sisa langsung klik saja di sini lalu kemudian tunggu, sabar sebentar ya. Sabar, sedang membuka file. Di handphone juga bisa. Bapak Ibu di handphone juga bisa di sini mengeksplor lebih jauh ya. Sama. Oke. Nah, jika ingin membaca, Bapak Ibu, teman-teman semua silahkan bisa dibaca di layar langsung seperti ini. Wow, ini contoh dari Ibu Wianita ya. Asyiknya main bersama di pantai Palabuhan Ratu. Oke, silahkan dibaca lebih jauh, Bapak Ibu, teman-teman semua. Sampai selesai boleh ya. Atau sampai kemudian seluruh buku, sangat banyak judul buku tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini juga menjadi bagian bahwa Universitas Pancasakti Bekasi itu mendukung program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Lalu kemudian di bagian animasi, di sini ada video-video animasi. Ya, di sini ada video animasi. Oke, animasi tentang ini boleh diperlihatkan, dinonton oleh anak-anak dengan pendampingan oleh orang tua. Dan caranya sangat mudah. Teman-teman, sisa klik di sini, lalu kemudian boleh diperbesar seperti ini. Oke, seperti itu. Silahkan dibaca silahkan disimak sampai selesai ya. Oke, seperti itu. Mau menonton video yang lain, boleh. Misalnya ini video dari Ibu Siti Huwaida. Ini sisa langsung diklik, lalu kemudian diperbesar di sini. Dan di sini bebas tanpa iklan. Jadi aman. Oke, selanjutnya kemudian teman-teman boleh langsung nah ini ya. Oke.
Kemudian di sini juga yang luar biasa bagi guru ya. Ini yang luar biasa nih bagi guru nih. Ada video tutorial cara membuat animasi seperti itu. Ini guru PAUD atau guru komputer ya? Ini luar biasa ya teman-teman kita. Ini jelas karena ini guru PAUD. Pertanyaan saya gini, ini guru PAUD atau guru ini ya? Oke, teman-teman bisa melihat ya ke bawah. Ini hanya dengan modal ngetik cara membuat video animasi anak ala Pixar. Ini boleh ditonton, teman-teman. Oh, suaranya nggak Gilang, dengar. bangun. Matahari udah tinggi Bentar. loh. Nanti Kita suaranya belum kedengar sepertinya ya. Saya ulang dulu. Saya ulang dulu. Suaranya sepertinya enggak. Ini. Masuk kok, Kak. Kakak di Terdengar. gigi. Gosok yang bersih sampai gigi geraham belakang. Iya, ini uga. Nah, ganteng deh. Yuk, ibu udah nunggu sarapan. Asik. Nasi goreng ya, Kak? Ayo cepetan. Mau membuat video animasi seperti tadi? Yuk, simak penjelasan dari Pak Bahtiar. Oke Gilang, siap laksanakan. Intro dulu dong. Oke, dan ada lagu di sini ya teman-teman semua. Ada lagu. Lalu kemudian sini ada kumpulan lagu. Dan ini yang buat lagunya 26 teman-teman semua ini ya. Ini guru PAUD buat lagu juga ya. Lalu kemudian ada baca yuk atau membaca nyaring bersama dengan guru. Ini contoh yang diberikan oleh teman-teman kepada orang tua atau seluruh Indonesia tentang bagaimana cara membaca nyaring ya, membacakan buku cerita anak ke anak-anak. Seperti ini teman-teman semua, dan di sini juga ada kontak. Oke. Dan luar biasanya Bapak Ibu teman-teman semua, website ini alhamdulillah semalam sudah dihakikan. Luar biasa, keren. Seperti itu, teman-teman, luar biasa. Dan yang ingin kami sampaikan, terima kasih kepada Dr. Ajat SHMPD telah memaksa kami bahwa ternyata kami bisa membuat seperti itu. Yang sebelumnya kami tidak pernah tahu bahwa kami ternyata bisa ya. Oke, baik. Seperti itu, mungkin sekali lagi luar biasa apresiasi terbaik buat teman-teman semua yang telah menjadi kontributor pada website Gemilang ini. Dan Bapak Ibu, teman-teman semua, website ini dibuat sendiri juga oleh ya, jadi teman-teman semua, website ini tidak dimintakan jasa kepada orang lain, tetapi dibuat sendiri oleh mahasiswa S2 PAUD Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Bekasi dengan bahasa coding seperti ini. Ini yang luar biasa teman-teman semua, keren. Masya Allah, luar biasa. Demikian mungkin dari saya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bahtiar. Terima kasih atas penjelasannya dari Bapak Bahtiar. Nah, Bapak Ibu, Gemilang ini lahir dari dua tokoh juga, Gemi dan Gilang. Jadilah Gemilang seperti itu ya. Nah, kalau kami rangkum nih dengan bahasa yang sederhana, bahasa Gemilang ini tentu masih jauh dari kata sempurna ya. Namun dari pemaparan tadi kita bisa melihat bahwa Gemilang itu diharapkan menjadi tonggak awal dalam menghadirkan konten-konten pembelajaran yang bermakna dan menarik bagi anak-anak kita melalui beberapa fitur yang terhubung ya Ibu Pipit. Iya, betul sekali Bu Kwaida. Ya, yang pertama tentu saja ada buku cerita anak yang tadi sudah disampaikan Pak Bahtiar. Ceritanya sangat ringan, dekat sekali dengan anak-anak dan pembelajaran di sekitar kita anak-anak. Baik di rumah maupun juga di sekolah. Dan kemudian ada lagu untuk anak-anak juga, yang pasti ceria semuanya. Gak ada lagu-lagu melo seperti tadi Pak Mansur membuat kami melo semua ya. Semua lagunya ceria pastinya untuk anak-anak. Mudah diingat dan bisa digunakan sebagai penguat pembelajaran. Baik di rumah juga maupun di sekolah. Dan Ibu tidak lupa, tadi katanya ada animasi edukatif juga. Nah, oh, apa itu Bu Waida? Nah, itu membantu anak
memahami pesan secara visual. Nah, tidak kalah menarik juga Gemilang menyediakan tutorial membuat animasi yang memudahkan para guru untuk menyediakan media pembelajaran tentunya ya. Iya, betul sekali, Bu Waida. Walaupun ini susah-susah gampang ya caranya, dan harus Ya, belajar betul. sendiri. Ini pengalaman yang sangat jujur loh Pak Ajat. Oke, ada juga konten mendongeng tentunya yang bisa dimanfaatkan oleh para guru, orang tua untuk membangun kedekatan baik secara religius maupun dalam segala lingkup kehidupan kita dan anak-anak. Juga menanamkan pastinya nilai-nilai positif dan karakter-karakter yang bisa menguatkan anak-anak semuanya. Nah, sahabat Gemilang, sebelum website ini diluncurkan secara resmi, tim melakukan uji publik nih kepada berbagai pengguna. Uji publik ini melibatkan berbagai peran, ada dari orang tua, kemudian ada dari guru, juga dari anak-anak, untuk melihat bagaimana Gemilang ini digunakan dan dirasakan manfaatnya secara langsung. Nah, testimoni ini kami hadir dalam bentuk tayangan video apa adanya langsung dari pengalaman mereka. Yuk, simak bersama. Halo ya Bunda, saya Sinta, salah satu pengguna website Gemilang. Menurut saya, website Gemilang ini sederhana namun sangat membantu. Untuk yang disediakan beragam video animasi dan lagu. Menurut saya yang paling bagus di website tersebut adalah efek ceria. Alhamdulillah, semenjak ada website Gemilang, anak saya yang awalnya sering bermain HP jadi gemar membaca di website Gemilang. Semoga website ini kedepannya lebih banyak peminatnya dan berguna untuk anak-anak seluruh Nusantara. Hai Miss Fani. Hai Miss Windy. Miss Fani mau tanya dong. Boleh? Apa sih kesan pertama Miss Fani saat pertama kali membuka website Gemilang? Kesan pertamanya keren banget ya, website ini bagus terutama untuk para guru, orang tua juga anak-anak. Oke. Lalu bagian mana dari Gemilang yang paling langsung menarik perhatian Miss Fani sebagai guru dan mengapa? Di sini banyak sekali buku-buku cerita, lagu-lagu, animasi yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran di kelas. Oke. Dan bagaimana Gemilang membantu Miss Fani dalam menyiapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi anak? Karena di sini ada cara pembuatan animasi sehingga mempermudah guru untuk membuat bahan pembelajaran seperti buku-buku animasi yang ada di dalam website Gemilang ini. Oke. Dan seberapa mudahnya sih website Gemilang itu digunakan oleh guru? Website ini sangat mudah digunakan ya karena pertama kali dibuka cepat dan tidak perlu login. Oh gitu. Oke, terakhir nih Miss Fani. Ya. Dalam satu kalimat, bagaimana Miss Fani menggambarkan Gemilang sebagai teman belajar anak Indonesia? Gemilang ramah anak. Wah, oke baik. Terima kasih Miss Fani. Terima kasih Miss Windy. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nadira Maulidia Wahidi. Saya sekolah di PAUD Sutra Sukabumi. Teman-teman tahu nggak ada yang bernama web Gemilang? Di web itu ada banyak banget loh. Ada buku, ada video, ada cerita, dan ada lagu. Buku-bukunya bagus banget. Videonya juga seru banget. Apalagi lagu-lagunya keren. Makasih Ibu Bapak web Gemilangnya. Dan teman-teman jangan lupa nonton terus videonya dan ceritanya. Dijamin semuanya seru. Jangan lupa ya. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hangat sekali testimoninya Bu Waida dan teman-teman semuanya ya. Bapak Ibu dosen semuanya dan sahabat Gemilang yang berbahagia, testimoni tadi yang kita lihat
itu berasal dari berbagai daerah ya. Ada yang dari Palembang, dari Sukabumi, dan tentu dari satu lagi dari Ibu Guru dari Jakarta ya. Nah, ini menunjukkan bahwa gemilang telah diuji dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Terbukti tadi dari orang tua, guru, dan anak-anak. Nah, artinya gemilang memang dirancang khusus untuk anak Indonesia, dimanapun mereka berada. Dan tentu ramah anak. Iya, baik Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, pada sesi ini kami akan menampung 2 penanya terlebih dahulu. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand. Nanti kami akan menuju secara langsung yang lebih dulu raise hand. Nah, jangan ragu. Yang masih mute tapi hatinya ingin bertanya, silakan raise hand ya. Oh, udah ada yang mulai raise hand? Oke, 2 penanya ya. Iya. Saya sudah melihat, ya sudah melihat ada 2 yang raise hand. Dari ini Ibu Faridayani ya. Oke, penanya pertama Ibu Faridayani. Oke, oh ada 3. Kita buka 2 penanya terlebih dahulu ya. Silakan dibuka mikrofonnya, Ibu Faridayani. Oh, tidak bisa dibuka. Oke, mungkin bisa di chat Ibu. Teman-teman mungkin bisa dibantu untuk chatnya. Coba lagi. Ya, sudah. Sudah bisa. Terima kasih. Oh, oke, baik. Oke. Oke, Silakan kedengaran? Ibu mau kedengaran Ibu. Iya, Ibu Faridayani, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Kebetulan saya masuknya baru masuk gitu, telat ya, tapi pas banget launching gemilang ini. Perkenalkan saya Faridayani, itu alumni Pasca Sarjana Pancasakti juga. Wah, kakak kelasnya senior ya. Terima kasih loh Kak. Angkatan pertama. Wow. Yes. Iya. Silakan lanjut. Alhamdulillah saya melihat semakin tahun Pancasakti terutama pasca sarjananya semakin berkembang dan semakin benar-benar gemilang seperti yang di launching saat ini. Terus saya ingin bertanya mengenai gemilang untuk video-video atau konten-kontennya itu seperti video-video itu biasanya kan kalau video itu kan upgrade terus mengenai terutama untuk pendidikan gitu. Nah, untuk upgrade itu apakah hanya yang sebagai kreator yang sudah ditetapkan atau bisa untuk kreator-kreator lain seperti alumni untuk memasukkan konten-konten terutama tentang pendidikan, edukasi pendidikan gitu. Itu aja pertanyaan. Oke, baik. Sekarang mau dijawab dulu atau mau Boleh langsung kali ya? Boleh, oke, baik. Silakan. Baik, selamat sore Bu Faridayani, kakak tingkat kami ini ya, berarti ya angkatan pertama loh, luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Itu kamera ya, ya nggak apa-apa Bu. Baik, nah menarik ya pertanyaannya sekaligus challenge buat kami. Yang jelas insya Allah kita juga akan melihat respon publik gitu ya, bagaimana respon publik dan bagaimana respon kakak-kakak tingkat kalau memang ini menarik nih untuk dikembangkan terus dan bahkan kakak-kakak tingkat juga mau berkontribusi, kita tidak menutup kemungkinan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa fasilitasi, bisa jadi ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kontributornya dari teman-teman yang lain yang ingin berkontribusi juga, guru-guru PAUD mungkin bahkan di Indonesia, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Yang jelas tidak menutup kemungkinan bahwa kontributornya berasal dari
alumni Pancasakti maupun guru-guru PAUD di Indonesia. Siapa tahu ya, guru-guru PAUD juga mau berkontribusi aktif untuk menghadirkan konten-konten positif bagi anak-anak Indonesia. Dari saya itu sih. Pak Bahtiar mau ada tambahan mungkin? Ada tambahan saya Pak Mansur. Ibu Faridayani, keren. Terima Iya, kasih Pak. banyak. Luar biasa ya. Iya Ibu, Pak, saya juga mohon maaf Pak, saya juga salah satu anggota AG yang dari awal Pak, dari 2019 selalu saya mengikuti. Masya Allah. Oke. Ada. Baik, ya Ibu Faridayani, ini di bagian di website ada di bagian akhir ada tulisan daftar animasi akan terus diperbaharui. Oh iya Pak. Sekaligus mungkin menjawab pertanyaan teman-teman semua. Ini mungkin mewakili YouTube bahwa di bagian akhir di website ini ada tulisan daftar animasi akan terus diperbaharui. Begitupun dengan buku maupun dengan tutorial-tutorial yang lainnya. Seperti itu, Ibu Faridayani. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, untuk selanjutnya penanya kedua dari Dewi Septiana. Kamera ya. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat yang pertama saya lontarkan itu Masya Allah, Subhanallah gitu ya. Keren banget, tidak salah. Kami memilih kuliah di Universitas Pancasakti dengan nyata gitu ya. Kakak-kakak ini Masya Allah banget gitu, keren sekali. Nah, dari seluruh panitia ini memang yang saya kenal, baru saya kenal itu Pak Bahtiar. Beliau itu memang ownernya Alia Grafika ya, dari kami dari 2009 berapa 19 ya. Itu memang bersama beliau, dan ketika ada pengumuman ada Pak Bahtiar, kayaknya Pak Bahtiar AG nih gitu. Wah, makin keren ini sepertinya gitu. Tapi di balik kekerenan teman-teman semua kakak kelas, ada dosen yang luar biasa ternyata ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Nah, pertanyaan saya itu boleh tidak sih kami langsung memperkenalkan ini kepada peserta didik nanti di hari Senin? Lalu adakah tadi kan pertanyaan tadi ada yang Pak Bahtiar telah sampaikan akan ada pembaharuan. Itu berapa waktu kemudian gitu, berapa lama kemudian? Soalnya kan anak harus fokus dulu nih, harus memperdalami dulu yang fitur-fitur tadi yang luar biasa ini. Seperti itu supaya membawa anak tuh benar-benar memahami seperti itu. Begitu saja sih, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo yang mau jawab Pak Mansur atau Pak. Silakan Pak Mansur. Baik, terima kasih. Nah, tentu sangat boleh Ibu Dewi Septiana. Terima kasih banyak sudah hadir dan sudah langsung ingin memperkenalkan ke anak didik Ibu di sekolah gitu ya. Dan juga ini juga tidak hanya buat anak didik, karena ada read aloud, bagaimana membacakan buku, dan juga tutorial. Jadi kalau guru-guru di tempat Bu Dewi nanti, saya ingin tahu nih caranya bikin buku, saya ingin tahu caranya bikin animasi, seperti teman-teman di sini bisa sekali. Silakan lihat video tersebut, di situ juga bisa bertanya-tanya lebih lanjut gitu. Jadi sangat boleh, tidak harus hari Senin, langsung malam ini di share di grup WA-nya boleh Ibu. Terima kasih. Wow, udah nggak sabar rupanya ya Pak Mansur ya. Oke. Ini masih ada 2 penanya lagi. Diizinkan ya? Boleh langsung. Oke, boleh. Monggo Ibu Rizky. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Randriati. Saya tadi melihat ini sesuatu yang sangat menarik dan sangat insightful ya, berguna buat sepertinya bisa dipakai oleh guru, orang tua, dan maupun anaknya sendiri tuh ya. Nah, kalau saya lihat ini kan menarik nih. Saya pengen tahu bagaimana sih proses kurasi
konten-kontennya gitu, dan apakah misalnya dari umum gitu bisa mengajukan ide atau misalnya bahkan mungkin berkontribusi gitu ya untuk mengisi konten. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rizky atas pertanyaannya. Langsung dijawab. Langsung sekalian Bu Nuni mungkin. Jadi iya, Bu Nuni silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Wahyuningsih. Kebetulan saya bukan alumni dari universitas, tapi saya alumni dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Izin memperkenalkan diri. Yang ingin saya tanyakan ini berkesinambungan dengan tadi yang Ibu pertama menanyakan mengenai upgrade dari website ini. Apakah ada dari orang luar itu bisa ikut untuk menambahkan konten-kontennya. Nah, yang saya tanyakan ini kita tidak munafik dari hal seperti ini ya. Untuk finansialnya, apakah untuk dari umum ini akan dikenakan pembayaran atau bagaimana? Izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bahtiar barangkali yang lebih paham masalah pembayaran. Nggak ada sih, soal bayar-bayar kita gini ya, untuk dari awal ini tidak sih, karena kan kita pakai per tahun ya, jadi kita kemarin membayar domain dan hosting aja sih kemarin ya, untuk itu pun tahunan. Nah, untuk kemudian bagaimana menambahkan, kami pikir ini luar biasa, ide-ide yang masuk seperti ini luar biasa. Terima kasih banyak, ini akan menjadi bahan bagi kami untuk terus kita diskusikan. Ternyata Gemilang ini diterima gitu loh ya. Ternyata Gemilang ini diterima oleh warga PAUD di Indonesia. Nah, mungkin saat ini saya ingin berkoordinasi dengan Pak dosen. Mungkin ada tambahan dari Pak dosen untuk kemudian soal ini. Soal ini Pak, ini luar biasa nih, luar biasa nih Pak ya. Sambutan dari guru-guru PAUD, orang tua di seluruh Indonesia. Silakan Pak, mungkin ada tambahan Pak, silakan. Baik, terima kasih. Jadi menyikapi respon tadi, artinya semangat kolaborasi itu jadi semangat terwujudnya Gemilang, karena ini juga hasil dari kolaborasi para mahasiswa yang tidak hanya 1-2 orang, tapi seluruh mahasiswa ikut terlibat. Jadi dan nanti juga tadi seperti disampaikan ada tawaran untuk bagaimana ikut berkontribusi. Saya kira ini satu semangat yang luar biasa ya Pak Mansur, Pak Bahtiar, dan Bapak Ibu semuanya kita sambut, dan memang harus berlanjut gitu. Jadi banyak ini kan produk dari hasil awalnya adalah proyek di dalam kelas begitu kan, sekarang sudah menjadi produk publik begitu, dan silakan nanti dipikirkan bagaimana keberlanjutan dan kebermanfaatan dari produk yang sudah ada ini. Semangat awal yang ingin dibangun kan tentunya lebih banyak bermanfaat bagi pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Mungkin seperti itu. Nanti kalau untuk kerjasama konten, saya kira itu sangat terbuka sekali ya Pak Mansur, Pak Bahtiar, dan Bapak Ibu semuanya. Itu teman-teman terbuka banget ya. Bahkan itu yang kami inginkan. Bahkan yang kita inginkan adalah ada ide, ada sumbangsi pemikiran, ada kontribusi yang lainnya dari seluruh guru-guru PAUD Indonesia. Ya, guru-guru PAUD di Indonesia terus akan berkarya gitu dengan adanya Gemilang ini sebagai motivator. Iya, seperti itu mungkin. Ibu Pipit, kami kembalikan ke moderator. Luar biasa, keren. Terima kasih untuk penanya-penanya ini ya, Bu Waida ya. Luar biasa sekali. Bu Waida. Izin Bu Pipit dan Bu Waida. Ya, barangkali nanti dipersilakan Bu Dekan untuk menyampaikan 1-2 patah kata sebelum kita ke materi Pak Dr. Ajat. Oke, baik. Terima kasih Pak Mansur untuk informasinya. Bapak Ibu yang hadir dalam ruang luring ini, ruang daring ini, pertanyaan-pertanyaan tadi itu sungguh sangat luar biasa ya. Nah, iya, semua jawabannya pun juga sangat membuka wawasan untuk kita semua. Nah, untuk itu mudah-mudahan sesi ini membantu Bapak Ibu semua melihat bagaimana Gemilang itu bisa dipakai secara nyata gitu ya.
Terima Betul kasih sekali. terima kasih untuk semua antusiasmenya. Kita lanjut ke sesi berikutnya ya Ibu, untuk memperkenankan Ibu Dekan kita semua, Dekan Pascasarjana Universitas Pancasakti Bekasi, Ibu Dr. Nita Priyati, SPDI MPD. Waktu dan layar kami persilahkan. Ibu mohon maaf, masih di mute. Oke, Masya Allah. Luar biasa. Saya belum apa-apa, saya sudah keren ini banget ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali pada hari ini, sore hari ini yang sangat berbahagia. Yang kita hormati bersama Pak Dr. Ajat ya Wiratma MPD. Beliau SHMPD ya, beliau selaku dosen pengampu mata kuliah media berbasis digital ya, media pembelajaran berbasis digital. Dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa angkatan 8 ya, yang tentunya ini adalah para pejuang-pejuang luar biasa juga ya, sehingga bisa menghasilkan sebuah karya yang sangat dahsyat dan luar biasa. Serta yang saya hormati, saya banggakan Bapak dan Ibu wali murid mungkin yang hari ini hadir, Bapak dan Ibu guru, dan juga mungkin pegiat-pegiat PAUD. Kami mengucapkan selamat datang di Universitas Pancasakti Bekasi. Senang sekali pada hari ini kita sudah menyaksikan bersama gitu ya, apa yang sudah dihasilkan dari produk mata kuliah media pembelajaran digital. Saya sebagai dekan tentunya menyambut baik peluncuran website ini sebagai hasil pembelajaran mata kuliah media pembelajaran digital ini. Ini mencerminkan bahwa implementasi kurikulum berbasis OBE ya, outcome based education, betul-betul nyata diterapkan, di mana proses pembelajaran bukan hanya diarahkan pada hanya pada sebuah teori, tetapi sampai pada capaian pembelajaran yang betul-betul terukur dengan sebuah produk yang kebermanfaatannya lebih berdampak. Nah, melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa tidak hanya ya konsepnya saja yang dia pahami tentang apa itu media pembelajaran, tetapi juga mampu menunjukkan kompetensinya melalui produk konkret yang sangat relevan. Hari ini kita sudah tonton bersama tadi ya, sehingga apa yang kita harapkan? Memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan media yang ada di untuk PAUD yang ada di Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mansur dan juga Pak Bahtiar serta teman-teman sekalian, saat ini hidup kita sudah sangat dekat dengan digital, sehingga konten-konten digital yang edukatif perlu menjadi salah satu bentuk pemikiran kita bersama. Mudah-mudahan dengan adanya website ini menjadi bukti ya bahwa capaian-capaian pembelajaran lulusan dari Pancasakti tidak berhenti pada penguasaan teori saja, melainkan terwujud dalam keterampilan mereka itu merancang, mengembangkan, dan memanfaatkan media pembelajaran ini secara bertanggung jawab. Saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak Dr. Ajat nih. Luar biasa, kita kasih plus dulu untuk Pak Ajat. Wah, luar biasa ya Pak Ajat ya, yang telah merancang pembelajaran yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan CPL kita ya, serta mahasiswa tentunya yang telah melalui proses yang tadi disampaikan. Prosesnya sangat luar biasa, kita dipaksa tapi akhirnya kita bisa. Saya yakin Pancasakti ini sebuah pisau atau sebuah pedang itu tidak mudah untuk menjadi pedang yang tajam tanpa diasah, diolah, dipukul dan dipanaskan sehingga bisa menjadi betul-betul bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Ini terbukti. Hari ini kita melihat bagaimana proses mahasiswa di dalam proses perkuliahannya yang saya yakin tidak mudah. Setelah saya lihat tadi hasil dari produk websitenya ini, saya yakin ini tidak mudah. Tapi ternyata teman-teman bisa. Maka Pancasakti anggaplah sebagai kawah candra di muka untuk teman-teman terus bertumbuh menjadi mahasiswa-mahasiswa yang nanti lulusannya betul-betul kebermanfaatannya lebih bermakna di masyarakat. Harapan saya sendiri pribadi, Gemilang ini bisa terus dikembangkan ya. Tadi juga banyak respon-respon dari masyarakat bahwa ingin ikut serta berkontribusi. Ini tentunya juga perlu kita respon dengan baik gitu ya.
karena diharapkan web ini bisa terus dikembangkan, dimanfaatkan. Nah, tidak hanya sebagai luaran perkuliahan saja nih, tapi tadi sudah disampaikan sudah menjadi milik bersama-sama masyarakat yang dampaknya akan dirasakan lebih banyak lagi. Semoga karya-karya ini bisa menjadi contoh baik juga nih buat masyarakat yang lain dan juga mungkin mata kuliah yang lain gitu ya. Tentunya di Pancasakti bukan hanya mungkin mahasiswa merasakan bukan hanya website ini saja, tetapi ada tugas-tugas lain juga yang tadi adalah first time teman-teman, tetapi betul-betul menjadi sebuah pengalaman berharga. Teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi atas kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja cerdasnya, hingga website ini bisa menjadi salah satu hasil karya yang luar biasa dari mahasiswa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ajat dan juga teman-teman mahasiswa atas karyanya. Mudah-mudahan ini akan menjadi aliran pahala untuk kita semuanya. Untuk para mahasiswa ketika dibaca oleh masyarakat, dibaca oleh anak-anak, daripada dia menonton konten-konten yang tidak jelas, menonton konten ini akan lebih bermakna. Terima kasih banyak sekali lagi. Akhir kata, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi catatan untuk kita semuanya, catatan pahala kebaikan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi penasaran sampai pengen lihat isinya apa aja. Ternyata memang keren. Terima kasih Bu Nita. Wow, sungguh luar biasa. Ya, ternyata Bu Nita pun juga mensupport kita semuanya teman-teman ya dengan gadget yang sangat dekat dengan kita, dunia kita ya. Dan tentu saja menjadi tambahan nih buat kita teman-teman semua nih di angkatan 8. Ayo terus berkarya dan berkarya. Tentu Pak Ajat setuju ya Pak Ajat ya. Dan satu lagi yang menjadi teringat dan terngiang. Kampus kita menjadi pisau yang tajam, dikatakan Bu Nita tadi, yang terus mengasah kita, yang memaksa kita untuk menjadi praktisi-praktisi yang hebat nanti ke depannya. Tentu saja ini berkat Pak Ajat, bantuan Pak Ajat. Terima kasih Pak Ajat. Terima kasih banyak Bapak. Mahasiswa yang hebat pastinya ya. Baik Bapak Ibu semua, setelah melihat bagaimana gemilang tadi dirancang dan diuji, nah sekarang kita akan diajak memahami mengapa media pembelajaran positif seperti ini sangat penting, sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, pemaparan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ajat SHMPD, selaku dosen media pembelajaran digital Universitas Pancasakti Bekasi yang selalu menginspirasi kami untuk belajar lebih kreatif dan inovatif. Untuk itu, mari kita simak bersama. Kepada Bapak Ajat, waktu dan layar kami persilahkan. Maela jam berapa kesini? Aku nggak tahu. Kayaknya siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini anak-anak kita tumbuh di dunia yang berbeda dengan masa kecil kita dulu. Setidaknya masa kecil saya ya. Jadi jika dulu kita main dengan tanah, kertas, buku gambar, nah hari ini mainannya adalah layar kecil yang selalu ada dalam genggaman. Pertanyaannya bukan lagi bolehkah anak menggunakan gawai? Karena memang faktanya teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang menemani anak-anak kita saat mereka berinteraksi di dunia digital. Media pembelajaran digital bisa menjadi jembatan pengetahuan, tetapi juga bisa menjadi jebakan jika digunakan tanpa pendampingan.
Disinilah peran orang tua menjadi sangat penting, bukan sekedar memberikan gawai, tetapi harus hadir, harus mampu menemani dan membimbing. Pada kesempatan ini bertepatan dengan peluncuran website Gemilang yang di dalamnya memuat konten-konten edukatif untuk anak dan juga orang tua. Saya apresiasi mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Bekasi telah membuat wadah belajar ini. Dan selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana memanfaatkan media pembelajaran digital secara tepat untuk anak usia dini, sekaligus meningkatkan literasi digital orang tua agar teknologi ini benar-benar menjadi alat tumbuh kembang, bukan penghalang. Mari kita mulai dengan kesadaran bersama nih Bapak Ibu. Anak-anak kita tidak butuh teknologi yang paling canggih. Mereka butuh orang tua yang paling peduli. Kalau kita bicara tentang anak usia dini, mereka lahir sebagai digital natif, namun tidak otomatis memiliki kecakapan digital. Mereka membutuhkan orang dewasa yang melek digital dan beretika di ruang digital. Jadi prinsip utamanya adalah teknologi alat bantu belajar, bukan pengganti interaksi manusia. Kalau kita bicara tentang media pembelajaran digital, ini adalah alat di mana bisa gawai, aplikasi, video, audio yang dirancang untuk menstimulasi perkembangan anak, menguatkan proses bermain sambil belajar, dan juga mendorong eksplorasi dan kreativitas dari anak-anak. Ya, contohnya Gemilang ini ya, aplikasi edukatif, di dalamnya ada video pembelajaran interaktif ya, ada cerita anak, ada lagu, kemudian juga ada buku bergambar, platform belajar anak yang bebas iklan dan aman. Jadi ada 5 prinsip kunci nih, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan penggunaan media digital yang tepat untuk anak usia dini. Pertama, sesuai usia dan tahapan perkembangan. Kedua, interaktif bukan pasif. Jadi anak diajak berpikir, bukan hanya menonton. Yang ketiga, durasi terbatas. Jadi ada screen time terkontrol. Konten aman dan bebas kekerasan, juga bebas iklan. Dan tentu prinsip yang kelima, didampingi oleh orang tua atau kalau di sekolah didampingi oleh guru. Karena tanpa pendampingan, media digital berpotensi menjadi media hiburan pasif, bukan media belajar. Ini penting. Dan lalu bagaimana dengan literasi digital orang tua? Ini kunci utama keberhasilan, Bapak Ibu. Apa sih literasi digital orang tua itu? Nah, orang tua itu harus mampu memilih platform digital yang tepat, itu, kemudian memahami konten yang dikonsumsi oleh anak, jadi harus paham, jangan hanya sekedar ngeklik gitu ya, terus membiarkan anak menonton, mengatur waktu penggunaan gawai, mendampingi anak secara aktif, dan menanamkan nilai etika digital sejak dini. Jadi orang tua ini adalah kurator konten digital bagi anak. Bisa nggak nih Bapak Ibu semuanya bertindak sebagai kurator? Jadi kalau anak mau nonton sesuatu, orang tuanya itu harus sudah selesai menonton itu dan menilai apakah ini memiliki nilai manfaat kalau ditonton oleh anak-anak kita. Jadi peran orang tua dalam media pembelajaran digital ini, pertama sebagai pendamping yang aktif, duduk bersama dengan anak saat menggunakan media digital itu, kemudian juga bertanya, "Nak, ini tentang apa ya?" Sehingga ada tadi ya, proses belajar interaktif. Kamu belajar apa sih dari video ini? Nah itu ya, Bapak Ibu semuanya bisa bertanya seperti itu saat mendampingi aktif anak-anak kita menggunakan media digital. Kemudian tadi sudah saya sampaikan berperan sebagai penyaring konten, di mana memastikan aplikasi bebas iklan, tidak mengandung kekerasan, tidak memicu kecanduan,
ini penting untuk dikontrol, disaring, dan Bapak Ibu adalah tugasnya. Kemudian ada pengaturan waktu. Jadi rekomendasi umum itu ada 2 sampai 5 tahun, itu maksimal 1 jam per hari. Jadi kalau Bapak Ibu, wah ini kayaknya anak saya sudah lebih dari 1 jam, nah ini berarti ya harus ada pengendalian waktu. Kemudian tidak dilakukan sebelum tidur. Kemudian juga seimbangkan dengan aktivitas fisik dan sosial. Tidak lagi makan. Ya, ini banyak ya. Jadi lagi makan sambil nonton, akhirnya tadi ya, aktivitasnya juga menjadi kurang, dan kalau bicara tentang tadi makan gitu ya, ini juga kualitas makannya juga menjadi kurang bagus. Seharusnya pada saat makan di situ juga muncul adanya bonding dengan berinteraksi bersama dengan orang tua, bukan pasif nonton tayangan. Dan tentu orang tua adalah teladan bagi anak-anak. Orang tua juga harus membatasi penggunaan gawai. Harus memberikan contoh, ya. Jangan orang tuanya scroll tanpa henti gitu ya, di depan anak apalagi. Ya itu tidak akan berhasil. Kita melarang anak atau membatasi anak, tapi orang tuanya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, celakanya banyak yang seperti itu tuh. Dan celakanya orang tua karena merasa bahwa kontennya adalah memang untuk dirinya, untuk orang tua, untuk orang dewasa, dia menonton tayangan itu dengan sangat bebas misalnya di rumah, nah tapi diperhatikan oleh anak, atau bahkan anak nimbrung gitu ya, ikut nonton tontonan yang harusnya hanya untuk orang dewasa. Jika orang tua rendah literasi digitalnya, maka yang terjadi persoalannya anak kecanduan layar. Itu yang sekarang banyak dikeluhkan. Kok susah ya, anak saya sekarang dilarang? Ya karena tadi literasi digitalnya tidak diterapkan dengan sangat baik, atau literasi digital orang tua itu rendah. Tidak ada pengaturan waktu tadi ya, tidak ada contoh. Kemudian juga anak menjadi pasif dan kurang interaksi sosial. Hal lain yang juga menjadi penting untuk diperhatikan ini terkait dengan gangguan konsentrasi, kemudian juga terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia, dan yang juga harus Bapak Ibu ketahui, dengan tidak dikendalikannya ya, konten-konten digital yang dikonsumsi oleh anak ini juga akan melemahkan ikatan emosional antara orang tua dan anak. Jadi masalahnya ini bukan pada teknologinya, tetapi bagaimana cara menggunakannya. Jadi pesannya, anak tidak membutuhkan gawai yang canggih sekali lagi, tetapi orang tua yang hadir itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Media pembelajaran, media digital ini bisa menjadi jembatan pengetahuan atau sebaliknya, pintu masalah. Semuanya ditentukan oleh literasi dan pendampingan orang tua. Maka dari itu, penting bagi kita semuanya bagaimana memanfaatkan media pembelajaran digital ini digunakan secara sadar, kemudian juga dalam penggunaannya didampingi secara aktif, dan didukung oleh literasi digital orang tua. Teknologi mendidik anak, tetapi orang tua membentuk karakter. Ini penting Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dari apa yang tadi disampaikan menjadi refleksi bagi kita bagaimana kualitas pengasuhan kita selama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita bisa menarik benang merah tentang pentingnya media pembelajaran digital, yang tentu bukanlah musuh, tetapi juga bukan solusi tunggal. Ini adalah alat yang maknanya sangat tergantung pada tangan siapa yang menggunakannya. Anak usia dini
bukan hanya belajar dari apa yang mereka lihat di layar, tetapi dari siapa yang duduk di samping mereka, dari suara yang menjelaskan kepada mereka, dari pertanyaan yang diajukan kepada mereka, dari keteladanan orang tua dalam menggunakan teknologi secara bijak. Literasi digital orang tua ini benteng pertama bagi anak-anak di dunia digital sekarang ini. Ketika orang tua paham, anak akan aman. Ketika orang tua hadir, anak akan belajar. Dan ketika orang tua peduli, teknologi bisa menjadi sarana tumbuh kembang yang luar biasa. Mari kita tutup acara ini dengan satu komitmen yang sederhana, lebih sadar, lebih mendampingi, dan lebih bijak dalam mengenalkan teknologi kepada anak-anak kita. Karena pada akhirnya, sehebat apapun aplikasi pembelajaran, tidak akan pernah menggantikan kehangatan, perhatian, dan cinta dari orang tua. Saya mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu semuanya. Selamat untuk peluncuran Gemilang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih Pak Ajat ini. Terima kasih Pak Ajat untuk pemaparannya. Mungkin kita bisa ngobrol sebentar ya Pak. Gitu. Saya tuh tergelitik nih Pak, yang tadi Bapak sampaikan dalam pemaparan tadi bahwa alat-alat gawai ini tergantung dari tangan siapa yang menggunakannya. Begitu Pak. Nah, di sini banyak sekali orang tua yang alasannya itu memang sibuk bekerja. Mungkin termasuk kami semua yang ada di sini ya Pak ya. Nah, bagaimana mensiasati nih Pak? Kalau saya sih mungkin secara pribadi mungkin atau mungkin teman-teman lain yang sudah mempunyai anak ya, khususnya yang masih kecil. Kalau sudah besar mungkin kita bisa mereka sudah mengerti gitu. Tapi bagaimana cara kami kalau mungkin Bapak bisa memberikan masukan, mungkin bisa memberikan advice buat kami semua yang sampai di rumah ini kan kami semua ini udah capek sibuk gitu ya Pak ya. Nah, sementara secara nalar pikiran itu maunya oh iya ya, maunya ke jalan yang benar gitu ya Pak. Tapi ternyata nih Pak, ternyata sampai di rumah kondisi kita udah capek, lelah dan habis tenaga. Lalu, ya wes lah, biarin aja kalau situ mau pakai gitu anak-anak. Yang penting aku tenang, yang penting aku bisa duduk santai gitu ya. Mungkin belum waktunya me time sih, tapi bisa istirahat sebentar. Gimana ya Pak ya caranya untuk mensiasatinya? Begitu Pak. Ya, jadi fenomena yang dirasakan oleh Bu Pipit itu yang dijawab oleh Gemilang 8 ini gitu kan. Kita di ruang kelas selalu berpikir bahwa bagaimana caranya supaya mahasiswa, akademisi bisa menjadi agen perubahan di ruang digital, salah satunya mengintervensi banyaknya konten-konten yang kalau tadi dikatakan tidak dikurasi dengan sangat baik. Jadi harapannya kan memang kita ini membangun dua, ya, membangun ruang digitalnya dan membangun literasi masyarakatnya. Itu. Jadi tugas Bapak Ibu semuanya, terutama para mahasiswa yang nanti akan terjun di tengah masyarakat, pastinya itu tadi ya. Jadi tidak hanya ruang digitalnya yang dicerdaskan dengan konten-konten yang mendidik, tapi juga literasi masyarakatnya yang harus ditingkatkan. Karena proses itu memakan waktu, maka penting bagi mereka-mereka yang sudah sadar, sudah memiliki ilmu yang lebih banyak, sudah berkesempatan untuk bisa berbagi dengan pengetahuan dan pengalamannya, untuk mengisinya itu di ruang digital supaya tadi Bu yang tadi belum pikir kritis, nyemplung di Gemilang 8 ini sudah aman gitu. Celakanya kan kalau kita nyemplung yang lain itu kan belum dikurasi. Maka dari itu ini kan kita beberapa kali kan mendiskusikan tentang alur cerita kalau di buku, bagaimana penokohan, pesan kunci, bagaimana kita menekankan tentang kreatif boleh, tapi harus ada nilai. Termasuk juga dalam edisi pertama ini kan kita mengangkat tentang 7 kebiasaan baik
dalam versi keseharian anak-anak Indonesia Iya, yang iya, betul. dijuantahkan oleh mahasiswa. Ada 25 mahasiswa ini menjuantahkan 7 kebiasaan baik itu dengan cerita-cerita apa gitu. Jadi itu Bu Bibit. Jadi mudah-mudahan kita bisa memberikan wadah gitu kan yang aman bagi mereka yang memang tidak ada pilihan gitu. Kadang kan kalau kita tidak punya ruang alternatif, akhirnya nyemplungnya di konten yang lain. Konten yang Oke, oke. dibuat ya banyak, kita ini kan bentuk kekritisan kita juga melihat ruang digital ini banyak nih konten-konten yang mungkin menarik, tetapi secara muatan isi itu belum aman gitu. Iya, Mungkin iya. seperti itu. Ya, baik-baik Pak Ajat. Emang berarti ini buat kami semua, khususnya di Angkatan 8 ini PR juga ya Pak ya untuk mengembangkan yang tadi saya sampaikan. Kayaknya karena ternyata yang kuratif itu yang seperti apa yang ramah anak yang begitu ya. Harapannya yang Iya. ramah anak begitu. Lalu Pak ada pertanyaan satu lagi nih Pak yang mungkin Mendingan pertanyaannya buat yang hadir di sini deh. Katanya ada hadiah nih buat yang hadir di sini. iya iya betul. Nah pertanyaan nah kalau tadi nih kan tadi Pak Ajat sudah bilang ada 25 ya di antara kami ya Pak ya. Nah dari 25 ini Pak apakah apa ya? Mungkin tidak ada yang terlalu menarik atau bukan gitu. Maksud saya tidak ada. Mungkin kalau di sini saya tidak etis untuk menanyakan siapa yang paling bagus nih Pak, siapa yang begini karena semuanya punya apa namanya karakteristik ataupun em, apa namanya tuh yang kebiasaan-kebiasaan yang berbeda pastinya. Begitu. Nah, nih Pak, untuk Jadi menariknya ini acara hmm, online yang diselenggarakan dari tempat yang juga berbeda. Jadi iya, saya iya, betul. apresiasi teman-teman mahasiswa bisa melaksanakan kegiatan online karena hakikatnya sebetulnya ruang digital ini ruang yang kan connecting ya, jadi mengkoneksikan. Jadi inilah salah satu wujud kolaborasi kita di mana tapi kita bisa melakukan kegiatan bersama seperti kegiatan hari ini nih. Jadi ini kegiatannya dilakukan ada yang di Jakarta, ada yang di Hmm, Banten, dan di berbagai kota gitu ya. Dan juga termasuk dalam pengerjaannya gitu kan. Ya iya, dalam iya, pengerjaan betul. tidak pernah ketemu langsung begitu, tapi kita bisa punya konten-konten yang kita sepakati, ada guideline-nya, dan akhirnya bisa Bapak Ibu semuanya bisa konsumsi begitu ya di Gemilang 8 ini gitu. Jadi semuanya itu tentu berproses, tapi dari apa yang sudah muncul di website itu artinya ini sudah beberapa lapis ya kita melakukan proses diskusi atas konten tersebut. Mudah-mudahan bisa tadi ya bisa menjadi konten yang memang eh, benar-benar aman, dan tentu kita juga membuka ruang untuk adanya masukan dari para pembaca, pastinya seperti itu. Jadi ruang belajar berproses namanya juga media digital ini juga tadi ya ada upgrading gitu. Jadi silakan nanti dibaca, dan saya kira banyak hal yang menarik, bahkan ada beberapa yang bisa jadi wow gitu ya. Saya sendiri pun karena melihat antusiasme kreativitas dari Pak Butor ini, jadi, eh, ya saya kira ini satu pencapaian yang perlu dirayakan sesuai dengan tema kita, merayakan karya yang mudah-mudahan bisa sekali lagi bermanfaat. Karena tujuannya itu adalah bagaimana memberikan manfaat bagi orang banyak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ajat untuk chit-chat kita sore hari ini. Terima kasih juga secara khusus Ya, dari kami semua Angkatan 8 karena Bapak telah kami semua untuk berbuat sesuatu ya. supaya berhasil menjadi web gemilang ini. Selamat untuk Oke, semuanya, selamat untuk kita semuanya. terima Selamat kasih Pak juga untuk para Ajat. orang tua ya, punya ruang wadah untuk kita bisa belajar. Guru-guru juga bisa memanfaatkan ini. Selamat Iya, untuk kita iya. semua. Iya, terima kasih Pak Ajat. Oke, baik kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Tentu saja eh, apa anak-anak ini adalah anak-anak yang butuh pendampingan
yang sudah disampaikan oleh Pak Ajar tadi, bahwa tentu saja orang tua harus bijak dalam membawakan atau menemani, mendampingi dalam literasi, ya, apapun bentuk literasinya. Oke. Baik, sahabat Gemilang. Nah, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, nah yuk kita segarkan terlebih dahulu suasana yang tadinya agak serius nih. Sekarang waktunya kita tersenyum. Nah, kami mengajak seluruh sahabat Gemilang yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube untuk ikut ice breaking dengan menyaksikan lagu. Ayo teman kita bermain di taman indah nan permai. Lari-lari sambil bernyanyi, hati senang, riang damai. Asyiknya main bersama, tertawa penuh bahagia, saling tolong, saling sayang, kita teman selamanya. Bangun rumah dari pasir, penuh tawa, penuh canda. Kalau jatuh tak usah khawatir, kita bantu sama-sama. Asyiknya main bersama, tertawa penuh bahagia, saling tolong, saling sayang, kita teman selamanya. Bersatu hati bergembira, belajar sambil tertawa. Bila ramai suasananya, dunia pun jadi ceria. Asyiknya main bersama di sekolah tercinta kita, belajar sambil tertawa, cintaku untuk sesama. Kita teman selamanya. Asyiknya main bersama di sekolah tercinta kita, belajar sambil tertawa, cintaku untuk sesama. Kita teman selamanya. Wah, itulah salah satu lagu yang ada di website Gemilang. Nah, Ibu Bapak semua bisa mendengarkan lagu-lagu lainnya di website kami ya. Nah, boleh dikasih reaksinya gimana Ibu Bapak? Apakah sekarang sudah mulai tersenyum-senyum? Oke, nah energi ceria ini jangan di skip dulu. Tentunya kita akan lanjut langsung ke sesi berikutnya, yaitu kuis Kahoot Gemilang. Nah, sahabat Gemilang, saat ini kita diuji bukan hanya benar, tapi juga cepat dan juga tepat. Baik, siap-siap ya, karena kuis ini menggunakan Kahoot. Oke, langkah-langkahnya, Bapak dan Ibu semua boleh menyiapkan handphonenya atau gadgetnya. Kemudian masuk ke kahoot.id. Kami udah bantu di kolom chat ya, bisa langsung salin ke Google. Boleh diinfo bahwa kuisnya berhadiah ya ini, Kak? Nah iya, ini kuis ini berhadiah 200.000 bagi 3 pemenang. Ya,
Siap-siap Ibu Marijah ya sebagai bendahara untuk menyerahkan hadiahnya ya Ibu. Udah ada ya Bu, siap. Oke, udah siap Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya. Masuk nama. Beri nama sesuai dengan nama aslinya tentu saja ya, Bu Waida ya. Iya betul Ibu. Nah setelah itu masukkan kode yang kami tampilkan di layar ataupun bisa langsung scan barcode-nya ya. Ya, ini adalah pin gamenya. Bermain nih kita nih. Bukan. Boleh di-scan juga barcode-nya. Udah ada yang boleh ditambah lagi. Iya, tambah lagi. Ayo boleh masuk lagi yang belum bisa. Masih ada waktu, kita tunggu lagi. Yuk, yang belum masuk, silakan masuk segera. Berhadiah 200.000 untuk 3 pemenang. Ayo, ditunggu ikut sertaannya, partisipasinya, Ibu. Masih terus bertambah. Masih tambah terus ya Bu. Kami akan tunggu. Makin banyak, ayo. Ada lagi yang bergabung? Kodenya masih di 264346689. Masuk melalui kahoot.id. Sudah mulai banyak, Bu Waida? Wah iya, udah mulai 25 orang yang udah join. Wah. Kita akan nambah lagi. Oke. Sudah mulai, yuk, Bu Waida. Ada yang dari Jogja. Oke, kita mulai kuisnya. Siap ya Ibu, Bapak semua. Kita mulai kuis yang pertama. Apa nama website yang baru saja kami luncurkan? Melalui Juli nih. Tuh, kayak ini loh. Wah, udah terlihat nih. Yang masih salah santai aja, ini baru awal ya Bapak Ibu semua. Masih bisa kejar poinnya nih. Nah, untuk sementara ada Bapak Aji Pangestu yang memimpin. Oke, pertanyaan kedua. Apakah benar atau salah? Alamat dari Gemilang adalah... Nah, jangan sampai salah alamat ya Bapak Ibu. Nanti jangan-jangan malah salah alamatnya ke mantan nih. Maksudnya ke website lain maksudnya, bukan mantan. Oke, sudah. Wah, ada yang ngejar poinnya. Tapi Bapak Aji masih di peringkat pertama. Pertanyaan ketiga, berikut adalah fitur website yang tersedia. Kecuali, ingat, kecuali ya Bapak Ibu semua.
Nah, keren banget ya yang sudah jeli. Nah, yang kecilnya nggak apa-apa, yang juga yang mengenal gemilang. Nah, kita gas lagi nih. Pertanyaan berikutnya. Apa nama YouTube gemilang? Ayo, apa ya nama YouTube gemilang ini? Nah, udah tahu ya, nama YouTube gemilang adalah Gemilang 8. Jangan lupa untuk subscribe dan nonton, like, komen video-video kami yang lainnya. Ya, lanjut ke pertengahan pertanyaan. Siapa nama tokoh utama dalam serial Gemilang? Jangan lupa Gemilang itu singkatan juga dari dua tokoh ini. Siapa ya? Wah, ada banyak yang tahu juga nih. Nah, yang masih keliru nanti kita kenalan lewat website Gemilang ya, yaitu Gemi dan Gilang. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, Bapak Aji masih di peringkat pertama. Tagline website Gemilang, rumah cerita, animasi, lagu, dan edukasi ceria untuk anak Indonesia. Benar atau salah? Mantap. Nah, yang benar kali-kali ini memperhatikan sekali ya. Di layarnya sudah ada tuh. Nah, selanjutnya, website Gemilang dibuat khusus untuk siapa nih? Apakah untuk mahasiswa saja atau dosen? Untuk olahragawan gitu? Atau untuk IT? Atau untuk tutor orang tua anak ini? Wah, yang banyak yang benar ya. Selamat yang udah tepat, yang belum sekarang sudah makin paham tujuan Gemilang itu untuk siapa ya. Nah, pertanyaan ke-8, salah satu jenis konten di website Gemilang adalah rak buku ceria. Atau salah? Tadi dijelaskan. Baik, yang masih salah bisa nanti dijelajahi ya di website kami. Apakah ada rak buku ceria atau tidak? Wah, poin pun masih kejar-kejaran, tapi Bapak Aji di sini terlihat masih menduduki posisi pertama ya. Lanjut ke pertanyaan 9. Website ini punya panduan untuk membuat animasi sendiri. Benar atau salah? Nah, benar jawabannya. Nanti bisa dijelajahi ya bagaimana website ini interaktif dan juga kreatif. Oke, tinggal satu pertanyaan nih. Sebagai penentu, siapa yang akan menang di posisi ketiga, 2 dan 1? Apa yang bisa kita nikmati di bagian animasi seru? Ada apa aja ya? Apakah animasi Jepang atau film yang serem-serem gitu? Wah, ternyata masih ada yang jawab di animasi Jepang. Nah, Ibu dan Bapak, marilah kita lihat siapa pemenang Kahoot Gemilang. Posisi ketiga ada Ibu Dewi. Posisi kedua ada Ibu Dewi Septiani. Wah, ini posisi pertama ada Bapak Aji Pangestu. Selamat untuk 3 besar kuis Kahoot Gemilang. Untuk 3 pemenang, silahkan menghubungi pihak panitia yang akan menulis nomor WA-nya di kolom chat. Namanya Ibu Marija. Nah, untuk sahabat Gemilang lainnya, terima kasih sudah ikut berpartisipasi dengan penuh semangat. Menang atau belum, kita semua sudah belajar dengan cara yang seru dan ceria dan positif ya Bu Pipit. Iya, betul sekali Bu Waida. Selamat untuk 3 pemenang, Pak Aji, Bu Dewi, dan Bu Dewi lagi, begitu ya? Jadi kali ini ada Dewi dan Dewi ya, double D. Oke, nanti bisa menghubungi Ibu Marija yang siap menuliskan namanya, juga nomor teleponnya di kolom chat. Ya, baik Bapak Ibu, juga para dosen yang kami hormati. Setelah berakhirnya kuis ini, itu artinya acara kita telah selesai. Sahabat Gemilang yang berbahagia,
Demikianlah rangkaian acara peluncuran website Gemilang yang telah kita nikmati bersama. Semoga kehadiran website ini dapat memberikan manfaat yang luas serta menjadi langkah maju dalam meningkatkan kualitas layanan dan informasi. Kami selaku pembawa acara, saya Teresia Pipit Dwi Hindarti dan saya Siti Huwaida Zliania Amtazah undur diri. Mohon maaf apabila selama memandu kegiatan acara peluncuran website Gemilang ini terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.